Jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, kita kembali bersyukur kepada Allah pada malam ini, walaupun mungkin cuaca agak menakutkan ya, karena mendung diiringi dengan suara petir, tapi tidak menghalangi langkah-langkah bapak ibu semua untuk menuju tempat yang sangat mulia ini, tempat yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala dan para malaikat-malaikatnya serta para utusan-utusan Allah yang mulia, sehingga kita bersyukur karena kita telah dimudahkan untuk mentaatinya. Jadi itu alamat dan tanda orang bahagia ketika taisiru li ta'ah alaih, ketika seorang itu dimudahkan untuk mentaati Allah, itu lambang atau tanda kebahagiaan. Ketika kita dimudahkan, yang orang saja ketika cuaca terang saja berat melaksanakan ibadah ini, namun Bapak Ibu semua dalam kondisi seperti ini masih bisa dan senang, bahkan dengan penuh rasa semangat kita hadir di tempat yang mulia ini. Nah, masih di pembahasan yang sama, yaitu tentang membangun istana di jannah. Kemarin sudah masuk pada poin selanjutnya, yaitu takwa dan al-khauf min Allah. Takwa yang ada di hati di atas rasa takut kepada Allah, itu modal untuk mendapatkan surga. Yang sudah kemarin kita jelaskan ayatnya ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, Allah akan memasukkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka ilal jannati zumara, ke dalam surga berrombongan-rombongan, berbondong-bondong, rombongan. Tatkala mereka sudah sampai ke surga, futihat abwabuha, maka dibukalah pintu-pintu surga. Faqala lahum khazanatuha, maka berkatalah para penjaga pintu surga, yaitu para malaikat. Mereka mengatakan salamun alaikum tibatu fadkhuluha khalidin. Keselamatan bagi kalian, kalian telah baik. Masuklah kalian ke surga, kekal abadi selama-lamanya. Surah Zumar, surah nomor 39 ayat 73. Dan yang kedua di surah Ar-Rahman ya, surah nomor 55 ayat ke-46, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada keagungan Tuhannya, maka baginya jannatani, dua jannah. Di sini disebut orang-orang yang khafa maqama rabbih, orang yang takut dengan maqam kedudukan Rabbnya. Dalam surah An-Nazi'at ya, Allah mengatakan wa amma man khafa ya wa amman khafa, Allah mengatakan orang-orang yang takut kepada keagungan Tuhannya, wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, maka dia tekar hawa nafsunya sehingga surga itulah sebagai tempat kembalinya. Itu sudah kita kaji kemarin. Kita masuk pada poin yang ketiga. Di antara pintu yang selanjutnya untuk kita seorang bisa membangun istana di jannah adalah istiqamatu ala dinillah, istiqamah di atas agama Allah. Mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah, istiqomah di atas agama ini, maka pasti dia akan masuk surga, karena Allah sendiri yang telah menjanjikan hamba-hamba istiqomah dengan surganya, sebagaimana tertera dalam surah Al-Fussilat surah nomor 37 ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihil malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum bihi tu'adun. Allati kuntum tu'adun. Maaf, saya iritasi Pak. Insyaallah tidak usah takutkan omikron ya. Saya biasa kalau setiap tahun kambuh. Kalau kambuh iritasi, kalau kena sedikit gitu gagal di sini. Biasanya sampai berbulan-bulan. Jadi kalau baca Al-Quran ada makhraj gitu yang di dalam pasti langsung ketat dan kemudian ingin batuk saja. Ya. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas Rabbnya, ilallah, di atas ketuhanan hanya kepada Allah, maka Allah janjikan akan turun kepada mereka al-malaikat. Malaikat ya, jumlahnya jamak, hanya malaikatnya banyak. Turun kepada orang yang istiqomah ini menjelang kematiannya. Jadi bukan malakul maut, tapi malaikat yang lain, bukan malakul maut. Ditugaskan oleh Allah
malaikat itu turun kepada ahli istiqomah untuk memberikan kabar gembira, alla tahabu, agar kalian jangan takut, wala tahzanu, agar kalian jangan sedih, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kalian dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang surga telah Allah janjikan kepada kalian. Ini kabar gembiranya dulu, baru malaikat itu naik kembali. Setelah itu barulah datang malakul maut, ya, barulah datang malaikat al-maut, ya, mau mencabut. Sehingga si ahli istiqomah ini sudah dapat kabar gembira apa yang tidak didapatkan dari setelah kematiannya, sehingga arwahnya dicabut dengan penuh kepasrahan, ya, sama sekali tidak ada pemberontakan dan perlawanan ketika rohnya dicabut oleh malakul maut. Sehingga begitu mudahlah sakaratul maut orang-orang yang istiqomah di atas la ilaha illallah, ya, dimudahkan, ya, walaupun tetap kita berdoa dan minta sebagaimana yang diajarkan kepada Allah, minta agar diberikan kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut, ya, doanya itu, ya, Allahumma hawwin alaina, ya Allah mudahkanlah bagi kami pada sakaratul maut kami, karena sakaratul maut itu hal yang sangat berat. Sakarat itu namanya dari kata sukarat, maknanya mabuk. Karena pada katakan sakarat, orang yang mabuk, karena orang menjelang kematian dia akan seperti orang yang mabuk, merasakan hal yang sangat di luar batas akal sehatnya. Bagaimana orang mabuk karena saking sakitnya, maka dikatakan sakarat, ya. Jadi kata sakarat maknanya adalah mabuk, karena keadaan seperti yang sangat dahsyat, sehingga seolah akalnya atau keadaannya sudah seperti orang yang mabuk itu. Sama nanti ketika di akhirat, karena getarannya, goncangan bumi begitu dahsyat, juga seperti orang mabuk, ya. Sebutkan dalam awal surah Al-Hajj, surah nomor 22, Allah mengatakan di ayat pertama, ya ayyuhal nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiyatin amma arda'at wa la ta'u kullu dzati hamlin hamlaha wa tara nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wahai segala manusia, takutlah kalian dengan Rabb kalian, sungguh kegoncangan di hari kiamat sungguh sangatlah dahsyat dan sangat mengerikan. Di hari itu ibu-ibu yang menyusui bayi susuannya dilempar semua bayi susuannya, karena saking dahsyatnya, sehingga anak yang disusuinya, yang kalau sekarang dalam kondisi aman dia akan sangat dijaga sama ibunya, tapi di keadaan seperti itu dilempar bayi susuannya. Padahal dalam hari yang sangat begitu mengerikan, anak yang sangat dicintainya pun ditinggalkan, dilempar. Dan para ibu-ibu yang hamil itu langsung rontok, gugur, ya, janin-janin yang ada di dalam rahimnya. Padahal rahim itu tempatnya kokoh, ya, tapi karena besarnya goncangan dari dasarnya di kiamat menggetarkan isi janinnya, sehingga kandungan-kandungan yang di rahim para ibu-ibu itu langsung gugur seketika. Manusia pada gontai dan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tapi adab Allah di kala itu sangat mengerikan. Jadi keadaan sakaratul maut itu sangat mengerikan, seolah-olah hampir sama dalam menghadapi keadaan ketika bumi ini dihancurkan oleh Allah telah datang hari kiamat. Dan itu pasti kita akan alami, jamaah yang saya muliakan, ya. Makanya kita adalah terus, ya, berupaya dan berikhtiar untuk kita bisa mendapatkan kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut, yaitu diantaranya istiqomah di atas iman, di atas tauhid, kemudian terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta husnul khatimah, minta akhir yang baik. Rasulullah SAW saja ketika berdoa beliau minta husnul khatimah, padahal beliau nabi, dia rasul, sudah dijamin masuk jannah, tapi doanya beliau apa? Allahumma ahsin akibatana, ya Allah, ahsin akibatana fil umuri kullaha, ya Allah baguskanlah, indahkanlah seluruh akhir dari kehidupan kami, dari semua urusan kami, ya, akhir yang baik, akhir yang husnul khatimah. Padahal beliau nabi dan rasul, kami minta kepada Allah husnul khatimah. Nah, kalau kita yang tidak nabi dan tidak rasul, yang tidak ada jaminan, tidak meminta kepada Allah husnul khatimah, nah ini adalah diperbaiki dan dimasukkan dalam doa-doa wajib kita, minta kepada Allah doa tadi, atau doa yang umum, Allahumma inni as'aluka syahadatan wa husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah,
atau doa itu yang jelas masukkan doa dalam sholat kita atau dalam waktu-waktu yang kita berdoa untuk minta husnul khatimah, mati yang baik, akhir yang baik. Dengan kita setelah itu berusaha dan berikhtiar istiqomah pula di atas tauhid la ilaha illallah, pasti akan masuk surga. Tapi sudah sering saya ulang-ulang untuk istiqomah di atas ini hal yang tidak mudah karena banyak musuh-musuh dan banyak lawan-lawan istiqomah. Di antaranya ada yang dari internal kita, yaitu hawa nafsu kita yang menghalangi kita dari istiqomah. Kadang orang istiqomah itu berat karena apa? Ikuti hawa nafsu. Ya, ikuti hawa nafsu menjadikan sulit istiqomah. Ya. Orang istiqomah ngaji, mau istiqomah saya ngaji hari Ahad, harus istiqomah misalkan. Dia melazimi, dia berjanji pada dirinya sendiri harus istiqomah, saya ngaji tiap hari Ahad misalkan ya. Kemudian tergoda dengan sesuatu sedikit saja, kemudian dia tidak hadir ya. Mungkin lihat cuaca gelap, ketakutan ya, padahal hujannya cuma air ya. Bukan hujan besi ya. Tapi ketika lihat mendung, hati bergetar, berangkat tidak hujan. Nanti ada rekamannya katanya. Ya, lahir mendengar rekaman dengan di majelis seperti ini, lahir sejarah atau sejauh barat dan di majelis ilmu seperti ini. Keutamaannya bukan cuma ilmu, tapi keutamaan duduk di majelis ilmu yang kemarin saya jelaskan ya. Apa kata Allah? Wajibat mahabbati, wajib pasti mendapatkan kecintaan. Kecintaanku siapa? Lil mutahabina fiyah, orang yang saling mencintai karena diriku. Kita bertemu di sini sama teman-teman, sama saudara, saling ketemu, ngobrol, tanya-tanya kabar. Kita semua berkumpul di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Wa mujalisina fiyah, dan orang yang bermajlis karena aku. Lihat, kita bermajlis sekarang dan kita di sini bermajlis karena Allah. Ya. Kemudian orang yang saling menziarahi karena aku dan orang yang saling memberi karena aku. Empat ini pasti dan wajib mendapatkan mahabbah dan kecintaan dari Allah. Di antaranya wal mujalisin fiya, orang yang bermajlis karena aku. Ya, wajib Bapak Ibu ya, wajib bagi Allah untuk mencintainya orang-orang yang bermajlis karena diri. Ya, jadi istiqomah itu hal yang sangatlah berat. Ada hawa nafsu, kemudian dari luar ada syaitan dari kalangan jin dan manusia yang kadang menghalang-halangi kita untuk istiqomah. Ya, baru mau taklim ada usaha masuk, klik, buka sate yuk, masya Allah sate atau ngaji. Ya ini ada longgar waktu enggak? Kita nyate bareng, kali-kali nanti kita lama nggak nyate. Ya nyate ngaji aja lah. Ya, sudah, saya izin dulu nggak bisa taklim. Kita nyate dulu ngaji nanti bisa hari lain. Itu iman antum sama sate kalah. Oke nyate, pada taklim ya, gitu. Pada isya ya, oke. Jadi jangan, ini ada acara saya. Ini saya sudah ingin melazimi, saya nggak mau tinggal kecuali darurat. Ya, saya khawatir kalau saya tinggal hanya masalah sate, saya diputus dari istiqomah. Tapi kalau saya nggak berangkat karena hujan lebat, karena saya sakit, karena ada tamu dari keluarga yang nggak bisa saya tinggal, karena suatu udzur yang syar'i, saya tinggalkan nggak masalah. Sebab jenengan dicatat sebagai orang yang taklim. Sama pahalanya. Sama dengan panjenengannya hadir, saudara kita yang sekarang nggak hadir karena udzur, maka pahalanya sama sebagaimana jenengan hadir di sini tanpa dikurangi sedikit pun, karena dia tidak hadir karena ada udzur. Ya, dalilnya dari Aisyah ya, ketika Rasulullah mengatakan ketika sedang di medan tempur berangkat perang, karena Nabi di Madinah sana, yang tinggal di Madinah ada pada laki-laki yang bersama kalian dalam mengikuti pahala, sebagaimana kalian naik lembah turun lembah, kesulitan dalam menghadapi peperangan, teman-teman kalian yang di Madinah mereka mendapatkan pahala sebagaimana kalian mendapatkan pahala. Habasahu al-udur, karena mereka tahan oleh udur sehingga mereka tidak berangkat perang bersama kalian, tapi pahalanya menyertai kalian. Jadi kalau bapak tidak hadir karena sudah istiqomah, maka di rumahnya bapak atau sakitnya bapak pahalanya persis sebagaimana bapak hadir, sebagaimana teman-teman yang sekarang hadir. Itulah keutamaan istiqomah. Ya, makanya ini amal sangat dicintai oleh Allah. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu yang dawam, yang kontinu, yang memintu, walaupun sedikit, walaupun seminggu cuma 1 jam, sedikit kan ngajinya, cuma seminggu sekali 1 jam, tapi dia jaga itu nggak pernah ditinggal. Mungkin dia hanya taklimnya seminggu 3 jam, 3 kali, 3 hari,
hari Sabtu, hari Ahad, hari Jumat misalkan, tapi dia jaga terus, walaupun cuma 3 kali dan 1 jam saja, tapi dia istiqomah tidak meninggalkan itu kecuali ada udzur. Nah, itu lebih Allah cintai daripada ngaji sekali langsung berjam-jam ikut daurah dan setelah itu tidak pernah ngaji lagi. Ya. Musuh yang ketiga adalah teman-teman yang tidak baik tadi ya, dari kalangan jin dan manusia. Ini yang bisa menjadikan kita terhalangi dari istiqomah. Sudah masuk pada pintu selanjutnya. Terus saya tutup ya masalah istiqomah. Lantas bagaimana agar kita istiqomah, teman-teman yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati? Taklim itu jalan untuk istiqomah, itu taklim yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat ke-101. Jadi bisa dicek surah nomor 3 ayat 101. Allah mengatakan, fa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may yattasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Allah mengatakan, bagaimana kamu bisa kufur? Bagaimana kalian bisa kufur? Artinya kalian tidak akan terjatuh ke dalam kekufuran. Sementara ayat Allah paling sering kau dengar, Nabi ada di tengah-tengah kalian. Bagaimana bisa kufur? Ayat Allah sering dibacakan kepadamu, Nabi ada di tengah-tengah kamu, Nabi sudah meninggal, sunnah-sunnahnya diajarkan kepada kamu. Bagaimana kamu bisa kufur? Ini ayat kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maknanya al-kufur ba'idun ankum, kekufuran akan dijauhkan dari kalian. Kapan? Ketika kalian sering mendengar ayat Allah dan mendengar sunnah Nabi, dan itu hanya didapat di majelis-majelis ilmu seperti ini. Itu yang menyatakan Allah Ta'ala. Jadi keistiqomahan itu bisa kita dapat, Bapak Ibu, kita rajin ta'lim. Itu kuncinya. Kalau sudah meninggalkan majelis ilmu, tunggu hancurnya saja. Ya, hancurnya pasti akan hancur, pasti dia akan lama-lama akan hancur ya. Kalau sudah meninggalkan majelis ilmu, dia sudah tidak punya lagi majelis, baik seminggu sekali, apalagi 2 atau 3. Ta'limnya hanya setahun 2 kali. Ya, Idul Fitri, Idul Adha, atau setahun 3 kali. Ta'limnya nuzulul Quran, Mauludan, Isra Mi'raj. Gimana bisa istiqomah orang seperti ini? Kita ada yang tiap hari ngaji, banyak tantangan dan ujian ya. Makanya hanya satu jalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antara jalan istiqomah adalah sering mendengar ayat Allah dibacakan dan sunnah Nabi disampaikan. Dan itu hanya didapat di majelis-majelis ilmu seperti ini. Itu cara istiqomah. Iya. Cara istiqomah ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Itu kuncinya. Hanya Rasulullah SAW punya majelis-majelis yang istiqomah, yang rutin di dalam mendidik dan merubah karakter manusia. Karena itulah jalan satu-satunya agar seorang itu kokoh dan istiqomah di atas keimanan. Ya, di atas keimanan. Iya. Yang kedua, ini tambahannya. Agar kita bisa istiqomah, jauhi yang haram, Bapak Ibu. Baik makanan, baik minuman yang haram jangan sampai dimasukkan ke tubuh. Itu yang merusak kita untuk istiqomah. Rasulullah pernah bertemu dengan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, man ya'khud an haula'il kalimah fa ya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna. Siapa di antara kalian yang mau mengambil kalimat dariku, menyampaikan kalimat dariku dan mengamalkan kalimat yang datang dariku, serta menyebarkan kepada orang-orang yang ingin mengamalkan kalimat dariku. Berarti ini tugasnya, menyampaikan kalimat dari Nabi, mengamalkannya, menyebarkan kepada orang-orang yang ingin mengamalkannya. Maka tidak semua orang berani ngaco gitu. Berani angkat tangan. Siapa di antara kalian yang mengambil kalimat dariku, mengamalkannya, kemudian menyebarkan kepada orang-orang yang ingin mengamalkan kalimat dariku? Tanggung jawab berat ini. Yang berani siapa? Abu Hurairah. Ana ya Rasulullah. Saya Rasulullah yang akan mengamalkan kalimat darimu, menyebarkan kepada orang-orang yang mengamalkan kalimat darimu. Rasulullah pegang tangan Abu Hurairah, beliau mengatakan, ittaqi al-maharim takun abadana. Ya Abu Hurairah, ya, tinggalkanlah, jauhilah apa yang Allah haramkan, niscaya kau akan jadi orang yang paling banyak ketaatannya. Niscaya kau akan jadi orang yang paling banyak ketaatannya. Istiqomah ini. Dengan apa? Tinggalkan apa yang Allah haramkan. Makanan, minuman, atau perbuatan yang haram tinggalkan. Kau akan jadi orang yang paling banyak ketaatannya di ibadahnya kepada Allah.
Itu yang kedua, istiqomah jangan masukkan ke tubuh ini makanan minuman yang haram. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika tubuh ini besar dari yang haram, darah kita panas. Kalau darah panas apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata min suhtin fanaru auladi. Tiap daging yang tumbuhnya dari barang yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Artinya orang yang tumbuhnya dari makan yang haram akan mengantarkan kepada amalia yang mengantarkan ke neraka. Beda kalau makannya halal. Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibat wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makan yang halal dan beramal yang saleh. Pas makannya halal mesti amalnya saleh. Makannya haram, amalnya akan mengantar ke neraka. Jadi istiqomah yang kedua, penjagaan yang dalam Bapak Ibu dan kita semua berupaya sekuat tenaga jangan sampai memasukkan ke tubuh kita ini makanan atau minuman yang haram. Abu Bakar Siddiq, saya kasih contoh. Dia punya budak. Budaknya ini bekerja dan hasil kerjanya dikasihkan majikannya. Jadi itu halal untuk dimakan dalam syariat Islam. Setelah makanan dimakan oleh Abu Bakar Siddiq sampai habis, ini si budak ada kurang ajar, agak kurang ajar. Ya Abu Bakar, tahu nggak apa yang kau makan itu? Iya, saya makan. Memangnya kenapa? Saya itu tadi pura-pura jadi dukun, pura-pura ramal. Orang tanya-tanya saya ramal, terus saya dikasih makan yang kita makan itu hasil ramal saya. Apakah bukan kemudian Allah saya nggak ngerti, ya saya nggak apa-apa gitu, tolak dulu akan jenengan. Kita ngerti ini Abu Bakar tidak dosa karena beliau nggak tahu ya tidak dosa. Apakah kemudian dia pasang dengan itu? Tidak dosanya jelas karena beliau nggak tahu. Tapi walaupun tidak dosa, sudah masuk ke tubuh, efek pada tubuh kan, maka beliau nggak mau efek itu, maka dimasukkan jarinya, dimasukkan ke tenggorokannya sampai keluarkan isi mulutnya. Demi Allah kata Abu Bakar, jika lo nggak bisa keluar, hanya dengan kematian keluarnya bersama rohku, aku rela mati untuk mengeluarkan makanan yang haram dapat masuk ke perut saya. Ya, kan, ya? Memang nggak dosa, tapi sudah masuk, efek juga. Atau masuk ke rumah makan, silakan makanlah. Setelah makan, kamu dari mana? Allah, itu dikenal ada babinya. Saya sudah langsung lihat sendiri itu minyak babi itu, campur babi itu. Saya nggak tahu, itu bisa. Ya, nggak tahu nggak dosa, tapi sudah masuk ke tubuh, ngefek. Ngefeknya apa? Dua kita nggak dijawab sama Allah ya. Kita jadi malas beribadah. Itu efek daripada makanan yang kamu ke tubuh ini. Tidak dosa karena kita nggak tahu, tapi efeknya tetap saja. Ya, efeknya tetap saja. Jelas? Jadi di antara hal yang bisa menjadikan istiqomah, jauhilah makanan dan minuman yang haram. Ya, nanti rusak istiqomah, kan rusak daging. Yang terakhir, di antara cara istiqomah, jauhi teman-teman yang tidak baik. Biasa kita katakan ya, gara-gara teman kita tidak istiqomah. Ya, maka jauhilah teman-teman yang tidak baik. Istiqomah juga. Teman yang suka nasihati kita, teman yang suka ingatkan kita, ya, itulah teman yang tidak diambil. Al-mar'u ala dini qalili falyanzur ahadukum man yuhaddir. Seseorang itu bersama agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian selalu memantau dan melihat siapa yang menjadi teman kita kalian. Karena teman kita itu agama kita, lingkungan yang baik, pilih lingkungan yang baik, komunitas yang baik, grup-grup WhatsApp yang baik, ya. Hal itu berpengaruh pada agama kita. Coba kalau tulisannya udah bagus, pling buka, udah buka, pling buka, macam-macam isinya ya. Gimana mas Tiko kalau seperti itu? Coba kalau maksudnya kling rekaman taklim di masjid apa? Wah, masya Allah ya. Masya Allah, itu yang namanya lingkungan yang baik, teman yang baik itu berpengaruh pada keistiqomahan kita. Teman ya. Nah, sudah masuk pada poin selanjutnya. Di antara pintu atau bangun istilah yang keempat atau ketiga, al-muhafadhatu ala du'ai istighfar. Muhafadhah menjaga untuk berdoa atau selalu banyak istighfar kepada Allah. Ternyata istighfar itu memiliki dahsyat apa? Menjadikan seorang itu masuk jannah. Ya, saya sebutkan dalam hadis ya. Itu disebut dengan Sayyidul Istighfar ya.
yaitu Said itu induknya istighfar. Ya, di induknya istighfar itu adalah Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagaimana Bapak Ibu sudah hafal semua ya, saya kira tidak perlu saya terjemahkan maknanya, tapi saya lanjutkan hadisnya. Nabi kita mengatakan, man qalaha minan nahar, siapa yang baca tadi doa istighfar, saya istighfar tadi di waktu siang, ini bacanya di waktu siang, muqinan biha, dalam kondisi dia yakin dengan bacaan istighfarnya tadi. Wa mata min yaumihi qabla an yamsi, dia mati sebelum masuk waktu sore. Ya, dia bacanya siang dalam keadaan yakin dengan bacanya, sebelum sore dia mati. Nah, fa huwa min ahli jannah, kata Nabi, maka dia termasuk ahli surga. Ya. Wa man qala min al-lail, siapa yang bacanya tadi di waktu malam, wa huwa muqinun biha, dan dia dalam kondisi yakin dengan bacaannya, fa mata qabla an yusbiha, dia mati sebelum subuh. Ya, masih di waktu malam sebelum subuh dia mati. Famata qabla yusbihu fa huwa min ahli jannah, maka dia pun termasuk penduduk jannah. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya. Abu laka bi ni'matika itu aku akui kenikmatan-kenikmatan yang kau berikan kepadaku, wa abu laka, dan aku akui dosa-dosa dan kesalahanku, maka ampunilah dosaku ya Allah, dari sisimu yang tidak ada dan yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Itu maknanya kurang lebih. Dibaca dengan penuh keyakinan. Ya, bacanya sore, bacanya siang, sebelum sore, sebelum malam dia meninggal. Ya, sebelum sore dia meninggal, dia mati masuk surga. Subhanallah. Ya, ini hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Apa makna istighfar? Sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, masih ingat Pak? Mana istighfar apa? Tolabul maghfirah, ya. Ingat ya, meminta ampunan. Apa maghfirah kemarin dari kata mighfar. Napa artinya disebut atas pun mighfar? Penutup dan pelindung kepala. Mighfar itu helm moco ya. Bahasa Arabnya mighfar itu topi baja. Itu mighfar. Kata istighfar dari kata mighfar yang artinya topi baja. Topi baja itu fungsinya apa? Nutupi kepala dan melindungi kepala, bukan suka menutupi, dan melindungi. Ya. Maknanya istighfar itu apa? Meminta agar Allah menutupi dosa kita dan tidak memberikan efek dari dosa kita di dunia dan kelak di akhirat. Itu makna istighfar. Luar biasa ya. Dosa itu kadang efek pada kita di kehidupan dunia. Nah, kita inginnya apa? Allah ketika kita jalan berbuat dosa, kita mohon ampun agar dosa yang kita lakukan tidak Allah azabkan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Coba kadang orang berbuat dosa langsung efek di dunia. Orang berbuat dosa rezekinya agak sulit misalkan. Orang berbuat dosa anaknya sulit diatur, istrinya juga demikian. Orang berbuat dosa urusannya nggak selesai-selesai, masalah satu tidak selesai, datang lagi masalah terus karena dosa dan kemaksiatan. Ya, kita ini yang banyak efek. Nah, kita ingin dosa yang sudah kita lakukan tidak ada efek, sehingga Allah menutupi dosa kita dan tidak diberikan azab di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat. Itu mana istighfar. Makanya saya sering katakan, sebenarnya segala solusi yang terbaik itu istighfar. Karena seluruh surat urusan itu yang menjadikan sempit dan sulit itu karena dosa kita, Bapak Ibu. Sementara dosa itu bisa hilang dengan istighfar. Kalau dosa kita hilang, ya unik, masalah jadi mudah semua. Jadi the best solution itu istighfar. Iya. Makanya ketika Hasan Al-Basri ditanya oleh 3 orang dalam 3 pertanyaan yang berbeda, jawabnya cuma satu. Wahai Imam, di desa kami terjadi paceklik panjang, tidak turun hujan lama. Apa yang engkau nasihatkan kepada kami? Suratul istighfar, banyak istighfar. Datang lagi satu kaum, wahai Imam, kami ini kaum yang sangat fakir, sangat miskin. Apa nasihat kamu kepada kami? Banyak istighfar lagi. Jawabannya sama. Datang lagi satu orang, kami ini sudah menikah panjang lama, Allah belum kami dikaruniai pada kami anak, maka apa nasihat engkau? Berbanyak istighfar. Jawabannya sama. Apakah jawabannya ini yang salah-salah saja? Iya Imam,
imam gurunya Waqaf bin Hasil ya. Ini orang luar biasa di Hasan al-Basri ini, Nabi India. Ilmunya luar biasa, ucapannya seperti ucapan para nabi, penuh dengan pesan moral yang sangat tinggi, adab beliau. Ya, dia jawab istighfar, padahal 3 pertanyaannya berbeda. Ternyata didapatkan ucapan beliau di dalam surah Nuh. Ada jawabannya di situ. 3 pertanyaan ini dikumpulkan dalam surah Nuh. Ya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nuh, ya kaumku, mintalah istighfarlah kepada Allah, sungguh Dia sangat pengampun. Yursilis samaikum midrara, niscaya akan turun kepada hujan yang lebat. Ini jawaban yang pertama tadi, yang paceklik tadi. Yursilis samaikum midrara. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwal, akan diberikan kau harta yang banyak. Pertanyaan yang kedua, yang fakir tadi. Wal banin, dan anak-anak. Pertanyaan yang ketiga, ya jawabannya terkumpul dalam surah Nuh. Istighfar, solusi yang terbaik. Kalau kita banyak masalah, ya masalah belum selesai, datang lagi masalah baru, itu mungkin kita kurang istighfar. Perbanyaklah istighfar. Astagfirullah, ya. Dan di akhirat nanti orang yang banyak istighfar akan beruntung. Di dunia beruntung, di akhirat beruntung. Rasulullah bersabda, ya, tuba liman wajada fi sahifati yaumal qiyamah istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang dia dapati catatan amalnya di akhirat istighfaran katsira, banyak istighfarnya. Karena Nabi tuba itu pohon tuba di jannah, artinya dia mendapatkan kebun surga. Siapa? Orang yang catatan amalnya di dunia istighfaran katsira, banyak istighfar. Ya, makanya di antara ciri-ciri al-jannah itu ya wa fi asharihim yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Itu ciri-ciri ahlul jannah. Ya, jelas? Nah, maka baca ini yang belum hafal, ya buka tadi buka di Google ya, buka Sayyidul Istighfar, klik keluar nanti. Allahumma anta hobi sampai akhir ya. Dihafalkan, jangan sampai ada di antara kita semua yang tidak hafal doa yang mulia ini. Masih ada waktu ya? Pak? Ya. Masih Pak? Ya. Pintu jannah yang selanjutnya, man adana ya sinta asyara sana. Orang yang menjadi muadzin atau adzan selama 12 tahun dulu, lama juga ya Pak. Pak Selamat berapa tahun? Yang lewat. Muadzin ya, muadzin itu ya muadzin, tanggung jawab, bukan adanya kalau pas ingin ada saja. Dia muadzin, yang dia dijadikan muadzin benar, punya tugas-tugas sebagai muadzin. Qala sallallahu alaihi wasallam, man adana sinta asyarata sanatan, siapa yang adzan selama 12 tahun, wajibat lahul jannah, wajib dia dapatkan jannah. Wa kutiba lahu bi ta'dinihi fi kulli yawmin sittuna hasanatan wa bi iqamatihi salatuna hasanatan. Dan tiap hari dia beradzan, maka setiap adzan dia diberikan sittuna hasanah, 60 pahala. Kalau dia lanjutkan dengan iqamat, salatuna hasanah, tambah lagi 30 pahala. Jadi yang itu pahala hadiahnya 90. Ya dia 12 tahun jadi muadzin tadi. Makanya kalau sudah 12 tahun diganti saja Pak Selamat. Ya nunggu. Ya lainnya kebagian ya. Ini anak-anak muda yang harus semangat ya. Anak muda semangat. Ini kebanyakan maaf ya, yang ada sudah tua-tua. Sudah pelo-pelo, Allahu Akbar gitu. Ya, sampai adanya salah-salah. Ya, kadang-kadang salahnya parah juga. Ya. Allahu Akbar, panjang banget supaya merdu. Jadi, rusak sudah artinya. Kalau baca akbar panjang artinya apa? Kibir bisa berarti kendang akbar kendang. Kalau akbar pendek, akbar besar, dibaca panjang supaya galur, supaya merdu, rusak artinya. Ya. Salah panjang ya, bisa maknanya berubah.
hayya 'alal falah, pakai tasdid. Falah, kalau falah itu artinya petani. Kalau falah pun keberuntungan. Yang benar hayya 'alal falah, marilah kita menuju kepada keberuntungan. Ini si bapak tua karena tidak fasih, hayya 'alal falah, marilah kita jadi petani semua. Itu saya artinya ya karena salah baca ya. Mudah itu dipelajari, ada ya lafal-lafalnya benar ya. Pelajari supaya jangan salah dalam membaca. Ya nanti sebab ya artinya bisa rusak. Ya. Selama 12 tahun ini cukup berat. Muadzin itu datangnya awal ya. Harus tahu waktu-waktu adzan, dia harus update terus waktu sholat dia harus ngerti. Jangan sampai muadzin semuanya sendiri. Adzannya apalagi maghrib yang kadang ada orang puasa sunnah masih kurang 7 menit adzan. Orang di rumah makan padahal masih 7 menit batal ya. Maka dia harus amanah, dia harus update waktu-waktu sholat. Ini pekerjaannya muadzin berat. Makanya kalau 12 tahun jadi muadzin pahalanya begitu besar dan dia akan mendapatkan jannah. Sudah ada Pak ya? Kurang 1 menit. Kurang berapa menit? 7 menit. 7 menit. Silahkan kalau yang bertanya masalah ini saja, masalah bab yang kita kaji kalau ada. Muadzin itu dia harus satu, Pak ya, bisa 3. Muadzin Rasulullah itu 3 atau 4 ya. Jadi muadzin satu masjid tidak harus 1. Ya bisa 3, bisa 4, bisa 2. Misalkan Bapak ini dibagiin waktu subuh, ya. Maka setiap subuh kewajiban dia. Tidak harus 1, bisa 2, bisa 3. Makanya kalau muadzinnya 2, 3 nggak masalah. Ya. Muadzinnya adzan hanya muadzin, imam hanya imam, qomat hanya imam, paham ya? Adzan hanya muadzin. Artinya kalau sudah waktu adzan yang beradzan di masjid itu hanyalah muadzin. Tidak boleh orang lain adzan kecuali dengan izin muadzin. Itu hanya muadzinnya. Kalau iqamat itu hanya imam. Hanya kalau imam datang nggak usah kasih kode-kode, langsung si muadzin berdiri mengiqamati karena iqamat itu miliknya imam. Yang qomat muadzinnya, tapi miliknya imam haknya iqamat. Kalau jangan iqamat dulu, maka kita taat kepada imam. Imam datang, semua muadzin sudah melihat imam datang, ya maka tidak usah ditunggu orangnya sholat sunnah sampai selesai. Ya nanti orang datang sholat sunnah lagi, tidak. Begitu imam datang langsung iqamat, yang sholat sunnah dia batalkan karena tidak ada sholat yang dilakukan setelah iqamat kecuali sholat yang wajib. Maka dia batalkan kalau baru 1 rakaat. Tapi kalau sudah hampir selesai, lanjutkan sampai selesai. Tapi kalau baru 1 rakaat sudah ada, maka ia batalkan. Tidak usah berkeruh. Ini bukan tempatnya berkeruh dalam hal itu. Begitu imam sudah datang, yang disepakati ya antara adzan dan iqamat berapa menit sama jemaah bisa 10 menit. Misalnya imam datangnya akhir-akhir menjelang 10 menit dia datang. Datangnya imam untuk mengimami, maka muadzin langsung berdiri. Iqamat tidak usah nunggu teman-teman atau jamaah yang lain masuk sholat ditunggu dulu, nggak enak berkeruh. Tidak, batalkan saja. Dia iqamat, dia akan batalkan nanti sholatnya. Ya, kalau baru 1 rakaat. Jadi kaidahnya, fikihnya dalam masalah ini, muadzin itu haknya beradzan, adapun iqamat itu miliknya imam. Ya. Maka imam itu disunahkan katanya mengakhirkan. Ya, jadi kalau imamnya ke akhir ya jangan dirasani. Imam, kalau imam nanti awal-awal nggak ada kesempatan nanti jamaah sholat sunnah ya qobliyah kalau ada, maka dengan imamnya mengakhirkan datangnya kesempatan para jamaah yang lain untuk berdoa, dan dari iqamah dia bisa sholat sunnah qobliyahnya kalau ada tahiyatul masjid, kalau dia masuk masjid, nah itu memberikan kesempatan bagi para makmum. Sehingga imam datang sudah hampir iqamat langsung muadzin iqamat, tidak usah nunggu yang lainnya sampai selesai sholat sunnah. Itu yang terjadi di masa Rasulullah. Makanya Bilal ketika melihat Nabi langsung beli iqamat. Kalau Nabi belum muncul, Bilal nggak berani iqamat. Ya, kalau lama Nabi lama disusul ke rumah beliau, dipastikan apakah beliau sakit atau bagaimana. Kalau beliau masih di rumah, maka ditunggu sampai Rasulullah keluar. Nggak ada kata yang berani imami kalau Nabi di rumah. Ya, karena haknya imam adalah Rasulullah. Pernah Abu Bakar imam, Nabi datang, maka Abu Bakar mundur. Gak pernah dilanjutkan. Ya. Nah, demikian ya Bapak Ibu. Masih ada banyak poin, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dari poin-poin ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.